Terkadang saat lo sedang terpuruk dan rapuh, tertekan dengan suatu keadaan buruk yang begitu kontradiksi dari problem A, B, C, dan seterusnya, hal tersebut justru akan menstimulus positive thinking yang lo alami menjadi pemikiran yang negatif, dan lo akan mencari kambing hitam untuk selalu menyalahkan kondisi buruk yang sedang lo alami. Tanpa lo berpikir panjang, di balik kesusahan itu ada kemudahan, dan di balik cobaan itu ada kebijaksanaan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Aswal, and you are watching me in a segment Yuk Bisa Yuk Positive Thinking. Saat kita tertimpa bencana, terkadang kita itu tidak sadar bahwa setiap cobaan yang dialami pasti selalu ada hikmah di baliknya. Allah memberikan cobaan agar kita senantiasa mengingatnya dan menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih baik lagi, lebih dewasa lagi untuk menjalankan kehidupan ke depannya. Ada 5 poin yang akan gue bahas dalam video ini. Gue akan sedikit mengubah mindset kalian ataupun sudut pandang kalian tentang bagaimana seharusnya sebagai seorang muslim kita menilai 5 hal yang Allah berikan kepada hambanya. Yang tentunya jika Allah sayang kepada hambanya, maka dia akan menguji kesabaran hambanya dengan berbagai hal. Tujuannya tentu agar si hamba mengingat dan makin dekat kepada Allah. Dengan begitu, maka Allah pun dekat dan akan mengampuni dosa-dosanya. Penyakit merupakan sebab pengampunan atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan, baik itu dengan hati, pendengaran, penglihatan, lisan, dan seluruh anggota tubuh. Terkadang penyakit itu juga merupakan hukuman dari dosa yang pernah dilakukan. Dengan kesakitan itu kita akan senantiasa memohon kepada Allah atas kesembuhan. Tidaklah Allah meletakkan sebuah penyakit, melainkan meletakkan pula obatnya. Orang beriman akan menganggap penyakit itu adalah sebuah anugerah, karena Allah telah memberikan kita kesempatan untuk menguburkan dosa-dosa kita, tapi dengan syarat kita senantiasa bertawakal kepadanya dan ikhlas atas segala sesuatu yang telah Allah berikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menguji hamba-hambanya melainkan sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak akan menguji di luar batas kemampuan hambanya. Maka yakinlah bahwa setiap cobaan yang Allah berikan, kita mampu untuk menghadapinya. Karena yang menjadi masalah adalah bukan ketika cobaan itu datang, tetapi bagaimana cara kita menghadapi dan mengambil hikmah dari setiap kejadian yang datang kepada kita. Hamba yang disayangi oleh Allah kerap diberi kesedihan, sebab dengan kesedihan itu seorang hamba akan senantiasa menyebut namanya. Ada kalanya kita mengalami kejadian yang sangat memilukan. Kehilangan akan membuat seorang hamba terpuruk dan kembali mengingat Sang Penciptanya. Dalam kehilangan, kita akan sering menyebut namanya agar diberi ketabahan. Dan jika diiringi dengan berprasangka baik kepada Allah, maka semua itu akan berubah menjadi sebuah ampunan. Maka bersabarlah ketika kita diberi cobaan oleh Allah. Setelah nantinya cobaan itu berakhir, maka akan terbukti seteguh mana iman dan cinta kita kepada Allah. Ketika semua itu telah dikembalikan dan digantikan menjadi yang lebih baik, maka insya Allah semua itu akan menjadi lebih nikmat. Sesungguhnya di balik penderitaan atau cobaan akan mengembalikan seorang hamba yang tadinya jauh dari mengingat Allah agar kembali kepadanya. Seringkali seseorang tenggelam dalam perbuatan maksiat dan selalu mengikuti hawa nafsunya, sibuk dengan urusan dunia, dan terkadang kesenangan itulah yang membuat seorang hamba itu lalai mengingat Allah. Karena hanya jiwa yang menderita yang akan selalu dekat padanya. Ketika seorang hamba telah sadar atas kelalaiannya selama ini, maka ia kembali kepada Allah dengan penyesalan dan kepasrahan diri. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 42, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ.
Seringkali kita berpikir jika diberi kesusahan, tanda Allah telah berpaling dari kita. Tetapi justru dengan Allah memberikan kesusahan, akan menjadikan kita seorang yang sabar dan selalu mendapat ridha Allah. Seorang hamba yang sempurna imannya akan selalu bersyukur kepada Allah ketika dalam kesenangan dan bersabar ketika sedang kesusahan. Maka dalam semua keadaan, dia senantiasa ridho kepada Allah dalam segala ketentuan takdirnya. Sehingga kesusahan dan musibah yang menimpanya berubah menjadi nikmat dan anugerah baginya. Dari Syu'ab bin Sinan radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman, karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya. Dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia tertimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis dari riwayat Muslim. So, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan kepada kalian. For your information, materi-materi yang gue ambil berasal dari artikel, jurnal-jurnal, serta buku yang terpercaya. Karena secara harfiah itu buatan manusia, jadi gue mohon maaf jika ada materi yang salah atau keliru dalam pengucapan maupun penyampaian. Kalian bisa koreksi dan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Thank you so much for being here, for being loyal. I wish you next content other video. Have fun and take care. See you then. Bye. Oh ya, positive thinking. Dukung channel ini agar terus berkembang ya, dengan cara like, share, dan subscribe. Kalian juga bisa membantu dengan cara menyumbangkan sedikit rezeki melalui link Sweria yang ada di deskripsi. Sumbangan yang kalian berikan akan sangat bermanfaat bagi kami dan akan digunakan untuk keperluan konten lainnya. Terima kasih.